Pada hari ini tentu merupakan suatu sejarah bagi PT Pos Indonesia, bahwa pada hari inilah Posok yang telah kita canangkan yang pertama kalinya berdiri di kantor Pos Indonesia yang mengambil posisi di kantor Pos Cabang Gunung Majestic. Ini adalah merupakan sesuatu langkah besar, merupakan suatu perwujudan daripada suatu perubahan yang telah kita lakukan, merupakan suatu realisasi dari angan-angan kita, yaitu tentang pergeseran dari satu konsep yang hanya pos office. Sekarang kita menjadi melaksanakan satu konsep, yaitu retail shop. Kita buktikan bahwa Pos Indonesia tidak hanya eksis, tetapi akan berkembang di kemudian hari. Pos Indonesia akan menjadi besar, yaitu dengan berbagai diversifikasi usaha yang dilakukan. Tidak bisa kita hindari bahwa perkembangan teknologi informasi telah merubah paradigma masyarakat, telah merubah kebutuhan masyarakat, dan telah merubah keinginan, harapan dari masyarakat, yaitu terhadap layanan yang harus kita berikan. Pos Indonesia tentu mampu untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat itu dengan satu ketentuan memperbaiki apa yang ada kita lakukan sekarang ini. Di ulang tahun PT Pos Indonesia ke-266, kita telah bisa mewujudkan harapan-harapan PT Pos Indonesia, dan rekan-rekan media telah menyebarkannya ke masyarakat luas, ke rakyat Indonesia, bahwa Pos Indonesia kini telah berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mengadakan satu kerjasama yang baik lagi. Bangkai kering-kering ini lagi, tapi tidak sepeda motor. Mudah-mudahan depan ini bukan hanya di Jakarta saja, tetapi secara nasional. Nah ini Pak, ini adalah pasar pos. Kita nanti pos. Pak, lihat ini Pak belanjanya Pak. Pak Tabe pesen rokok. Pak Tabe pesen rokok. Pak Tabe rokok Pak. Ya, Pak Tabe. Susu Pak, susu Pak. Susu aja Pak. Susu Pak. Susu Pak biar sehat Pak. Keliling. Saya bayarin. Kopi Pak.
Jadi cinta pos bagimu negeri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Orasi ilmiah pada Dies Natalis Politeknik Pos Indonesia di Bandung pada tanggal 18 September 2012 dengan mengambil topik entrepreneurship di Indonesia, fakta dan harapan. Saudara-saudara sidang Senat Terbuka Politeknik Pos Indonesia, saudara-saudara para undangan dan hadirin yang berbahagia, saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya mengupas tentang topik utama dari sidang Senat Terbuka ini, yakni masalah entrepreneurship, terlebih dahulu saya akan melihat peta demografi Indonesia dibanding negara lain, dan tentu terkait dengan peta jumlah entrepreneurship di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 238 juta jiwa merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tetapi di balik jumlah penduduk yang begitu besar, jika dibandingkan dengan berbagai negara lainnya, belum diimbangi dengan jumlah entrepreneur yang sebanding. Terbukti dari lebih kurang 230 juta jiwa penduduk Indonesia, entrepreneur yang ada di Indonesia baru mencapai 0,18% dari jumlah penduduk. Sementara itu, presentasi penduduk Singapura yang berwirausaha mencapai 7,2%, Malaysia 4%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4%, Cina dan Jepang mencapai 10%, dan yang tertinggi adalah Amerika Serikat mencapai 11,5 sampai 12%. Jika standar minimum 2%, maka Indonesia setidaknya masih membutuhkan sekitar 4,2 juta entrepreneur baru. Sinyalemen yang sama juga disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah beberapa waktu yang lalu, di mana tingkat kewirausahaan di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kondisi ini juga tercermin dari masih membludaknya masyarakat Indonesia untuk menjadi pegawai negeri sipil dibandingkan dengan lowongan kerja pegawai negeri sipil yang tersedia. Kondisi yang sama juga terjadi di Bank Indonesia pada 2012 ini. Penerimaan pegawai Bank Indonesia di level asisten manajer dengan jumlah lowongan sebanyak 150 orang didaftar oleh lebih dari 100.000 orang. Kondisi tersebut mengindikasikan lulusan perguruan tinggi cenderung lebih sebagai pencari kerja, job seeker, daripada pencipta lapangan pekerjaan, job creator. Paparan dari Halim Alamsyah. Melihat kondisi ini, maka Bank Indonesia melakukan program kerja berupa penciptaan wirausaha baru yang digelar awal bulan September ini. Program kerja tersebut merupakan pelatihan kewirausahaan bagi para mahasiswa dari 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dengan program ini, BI berharap bahwa tingkat kewirausahaan di Indonesia bisa menyamai negara-negara yang menjadi tetangga kita, Malaysia, Thailand, Singapura, yang tingkat kewirausahaannya sudah di atas 4%. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kesejahteraan suatu negara sangat terkait dengan kemajuan ekonomi. Sementara
Keberadaan entrepreneurship di negara ini, kemajuan ekonomi suatu negara juga tidak terlepas dari masalah keberadaan entrepreneurship di negara itu. Dengan kata lain, entrepreneur memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. Inovasi ini umumnya terjadi di perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke pasar untuk melawan eksistensi berbagai kompetitor yang sudah eksis. Di sisi lain, pencetakan para entrepreneur juga berkait dengan dunia pendidikan. Universitas merupakan sumber utama yang menarik dan menciptakan bakat serta memainkan peran utama dalam menghasilkan inovasi. Ini adalah kata Sandiago Uno, pendiri Yayasan Min R. Uno dalam World Bank Newsletter issue 5 2012. Monitor 2010 tentang dampak penting entrepreneurship bagi perekonomian. 110 juta orang antara umur 18 sampai 64 telah memulai sebuah usaha. 140 juta orang menjalankan usaha baru mereka yang dimulai kurang dari 3,5 tahun sebelumnya. 60 juta usahawan untuk memperkerjakan minimal 5 orang dalam 5 tahun mendatang. 27 juta usahawan akan mempekerjakan setidaknya 20 orang 5 tahun ke depan. Indonesia secara relatif mempunyai kedudukan rendah dalam persentase populasi yang terlihat dalam kegiatan kewirausahaan terhadap produk domestik bruto per kapita. Dari 183 negara yang disurvei oleh International Finance Corporation, Indonesia menduduki peringkat 121 dalam kemudahan melakukan usaha, peringkat 155 dalam kemudahan memulai sebuah usaha. Ini berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menciptakan dukungan lingkungan bagi para wirausahawan dan dari usia sekolah dan seterusnya. Isu nomor 5 2012 melaporkan presentasi Wang Yiping dari jurusan pendidikan Universitas Zhejiang yang menjelaskan mengenai upaya komprehensif yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Cina di lembaga pendidikan tinggi dengan maksud untuk menjamin para lulusan dapat memperoleh pekerjaan dan dapat merespon terhadap kebutuhan pasar. Sejumlah kebijakan dan program yang berbasis inovasi dan syarat pengetahuan telah ditetapkan oleh Cina. Provinsi-provinsi diminta untuk mendirikan inkubator teknologi para siswanya. Dorongan terhadap pengusaha bisnis awal melalui dana bantuan Angel Fund. Para siswa mempunyai akses terhadap pelatihan kreatif dan kewirausahaan, taman sains dan pusat-pusat inovasi. Para staf pengajar dari berbagai macam disiplin diberikan pelatihan untuk pengajaran kewirausahaan dan dukungan mentor dari industri. Para siswa dapat berlomba untuk piala tantangan bagi pencanangan bisnis siswa di Universitas Jilin, menetapkan beberapa target ambisius untuk para pemudanya agar lebih banyak lagi wirausaha dari Cina dalam beberapa tahun ke depan. Dalam konteks Indonesia, mengingat pentingnya faktor entrepreneurship dalam perekonomian bangsa, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Melalui kebijakan pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan, entrepreneurship, dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional dan internasional. Dengan harapan agar terbangun pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Dari kebijakan di atas, Indonesia dapat berbesar hati karena prestasi dari beberapa entrepreneurnya telah terakomodasi dan mendapat pengakuan di tingkat internasional. Di tahun 2009, majalah Business Week menggelar Asia's Best Young Entrepreneur 2009 untuk memilih pengusaha-pengusaha muda kreatif di Asia. Walaupun tak menempati urutan pertama, sangat membanggakan bahwa Indonesia memiliki kandidat terbanyak, yaitu memiliki 9 nominator dari 25 orang yang dinominasikan. Negara Asia lainnya Singapura memiliki 5 nominator, Hong Kong 2 nominator, Cina 2 nominator, Korea Selatan 2 nominator,
Thailand 2 nominator, India 1 nominator, Jepang 1 nominator, Taiwan 1 nominator, Jawati, dan saudara-saudara para undangan hadirin yang berbahagia. Sebelum kita mendalami tentang harapan untuk menumbuh kembangan entrepreneurship di Indonesia, saya memandang perlu untuk dilakukan pendalaman tentang apa yang dimaksud dengan entrepreneurship atau kewirausahaan tersebut. Entrepreneurship tidak saja terjadi di dunia usaha, tetapi bisa terjadi di pemerintahan, government entrepreneurship, dan di bidang social entrepreneurship. Tetapi dalam orasi ilmiah ini, saya akan membatasi hanya pada entrepreneurship di dunia usaha saja. Jika ditilik dari kata wirausaha, maka wira memiliki arti keprajuritan atau kejuangan, sehingga secara implisit mengandung makna ketangguhan, daya juang, dan berani mengambil risiko. Sementara kata usaha menunjukkan makna perniagaan, yakni suatu daya upaya untuk mencapai hasil tertentu, atau secara implisit juga menunjukkan sikap yang imajinatif, kreatif, dan inovatif. Dan demikian secara harfiah, istilah kewirausahaan menggambarkan seseorang yang memasuki dunia perniagaan atau perusahaan dengan mentalitas kejuangan dan keberanian. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wirausahawan sebagai orang yang pandai dan berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur pemodalan operasinya, serta memasarkannya. Wirausahawan menciptakan sebuah bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk tujuan mencari keuntungan dan pertumbuhan, dan mengidentifikasi peluang signifikan dan sumber daya yang diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh Norman Scorbord dan Thomas W. Zimmer. Mengemukakan definisi wirausaha sebagai berikut. An entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resource to capitalize on those opportunities. Ditambahkan oleh Lloyd Billings yang menggambarkan wirausahawan sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran serta dapat mencapai sasaran-sasaran itu. Ia juga memiliki kesadaran tinggi untuk menemukan peluang-peluang dalam membuat keputusannya. Persamaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pandangan Lloyd Billings tersebut bahwa wirausahaan memiliki dan mampu berpikir kreatif, imajinatif, melihat peluang dan membuat bisnis baru. Seorang wirausahawan lebih dari seorang manajer, yakni mampu melakukan kegiatan tambahan yang tidak dapat dilakukan oleh semua manajer. Manajer bekerja dalam hierarki manajemen yang lebih formal, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas, sedangkan pengusaha menggunakan jaringan daripada kewenangan formal. Pada abad pertengahan, istilah entrepreneur juga digunakan untuk menggambarkan seorang aktor yang memimpin proyek produksi. Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yaitu sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dan dengan memperkenal barang dan jasa yang baru dan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatan melalui organisasi bisnis yang baru ataupun yang telah ada. Dalam bisnis tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang mampu melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Dan Job and Burgess tahun 1993 halaman 35, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas baru yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi pada pelanggan.
atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ataupun kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, kreatif, new and different. Melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada ikatnya, kewirausahaan adalah sifat ciri dan watak seorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia yang nyata secara kreatif. Berdasarkan hal-hal di atas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif, kreatif new and different, yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Meskipun orang dapat memberi arti berbeda terhadap berusaha, entrepreneur dan entrepreneurship, namun komputer pada tahun 2012 masih banyak diikuti oleh berbagai kalangan mengambil risiko dan yang memperkenalkan produk-produk inovatif dan teknologi baru ke dalam perekonomian. Schumpeter membedakan dengan tegas antara proses inefisien dan inefisien. Hanya sedikit pengusaha bisnis yang dapat melihat ke depan dan inovatif yang dapat merasakan potensi efisien baru dan memanfaatkannya. Setelah pengenalan inefisien yang berhasil dari entrepreneur, maka pengusaha-pengusaha lain mengikutinya dan produk-produk atau teknologi baru tersebar di kehidupan perekonomian. Jadi dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah suatu sikap mental yang berani menanggung risiko, berpikir maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental inilah yang akan membawa seorang pengusaha untuk dapat berkembang secara terus-menerus dalam jangka panjang. Sikap mental ini perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam diri angkatan muda bangsa Indonesia agar dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kesimpulannya dari berbagai teori di atas diungkapkan oleh Meredith yang mengemukakan nilai hakiki yang penting dari usaha adalah percaya diri, self-confidence, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian mengambil risiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, keorisinalan itu kreatif dan inovatif. Saudara-saudara sidang Senat Terbuka Politeknik Pos Indonesia, saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati sudah hadirin yang berbahagia. Bagaimana usaha kita dalam menumbuh kembangan entrepreneurship di Indonesia dewasa ini? Konsep yang dapat kita sarikan sejalan dengan tantangan dan bahasan di atas adalah: pertama, pengembangan pendidikan kewirausahaan. Dahulu ada pendapat yang menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir, bahwa entrepreneurship are born and not made, sehingga kewirausahaan dipandang bukan hal yang penting untuk dipelajari dan diajarkan. Namun dalam perkembangannya, nyata bahwa kewirausahaan ternyata bukan hanya bakat bawaan sejak lahir atau bersifat praktek lapangan saja. Kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang perlu dipelajari. Kedua, penumbuh kembangan intrapreneurship dalam perusahaan. Adanya pemahaman tentang heterogenitas wirausaha merupakan keluasan bidang penelitian. Misalnya kewirausahaan yang dikembangkan oleh mereka yang memanfaatkan teknologi tinggi atau canggih akan menjadi bidang pengembangan teknopreneur. Munculnya cabang baru dalam kewirausahaan tidak dapat dihindari. Adanya organisasi besar yang besar dan mapan yang membutuhkan kelincahan dan berinovasi dan berubah telah menumbuhkan jenis wirausaha di dalam perusahaan. Jenis wirausaha ini dalam perusahaan disebut dengan intrapreneur, yang merupakan kependekan dari intra corporate intrapreneur.
Saudara-saudara sidang Senat Terbuka Politeknik Pos Indonesia, para wisudawan dan wisudawati, dan hadirin yang berbahagia. Dalam bagian terakhir dari orasi ilmiah tentang entrepreneurship di Indonesia, fakta dan harapan, akan sedikit saya sampaikan tentang perkembangan entrepreneurship yang telah tumbuh dan akan dikembangkan oleh PT Pos Indonesia di masa depan. Pengaruh dari globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat telah merubah lingkungan bisnis Pos Indonesia. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pemicu atas apa yang disebut oleh Kenichi Ohmae sebagai borderless world, di mana setiap manusia di seluruh dunia dapat terhubung dengan komunikasi seluler dan internet hanya dalam hitungan detik. Kemudian kemudahan atas perkembangan media information and communication technology memungkinkan setiap orang tanpa memandang apakah di kota atau pedesaan menggunakan alat komunikasi nirkabel untuk berkomunikasi dan bertransaksi bisnis. Lalu bagaimana dengan bisnis Pos Indonesia? Banyak yang memandang Pos Indonesia dengan sikap skeptis, di mana bisnis Pos Indonesia seolah-olah akan kiamat ditelan oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan telekomunikasi serta semakin tajamnya persaingan sebagai dampak dari borderless economy. Pandangan ini nampak masuk akal, tetapi secara fakta keliru. Untuk membalikkan opini publik yang keliru itu, diperlukan langkah-langkah entrepreneurship yang kuat dengan pola pikir out of the box. Berbagai perilaku entrepreneurship yang berkembang dalam langkah-langkah pemikiran out of the box diwujudkan dalam bentuk pengembangan lini bisnis dari semula 3 lini bisnis, surat pos dan paket, jasa keuangan dan logistik, menjadi 6 lini bisnis, yaitu ditambah dengan properti, posmat, dan bidang teknologi informasi. Pola pikir out the box antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut. Mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggung atau backbone seluruh aktivitas bisnis yang ada di Pos Indonesia. Dengan langkah ini, jejak lacak kiriman pos telah dapat diterapkan dalam layanan kiriman pos. Onlineisasi seluruh kantor pos telah memudahkan layanan jasa keuangan seperti remitansi dan postpay, layanan kepada pelanggan, tetapi juga membawa dampak yang signifikan dalam pendapatan perusahaan. Dalam 4 tahun terakhir, 2008 sampai 2011, layanan surat prioritas tumbuh 39,69%, layanan postpay tumbuh 153,36%, dan layanan wesel pos intan tumbuh 623,99%. Kedua, sebagai bagian dari upaya pengembangan PT Pos Indonesia, manajemen Pos Indonesia memutuskan untuk memisahkan divisi logistik sebagai unit bisnis sendiri. Maka dibentuklah PT Pos Logistik Indonesia sebagai anak perusahaan PT Pos Indonesia. Pasar yang sangat besar bagi industri logistik. Triliun rupiah uang yang dibelanjakan setiap tahunnya. Sejak masa permintaan orde baru, orde lama hingga orde baru, PT Pos Indonesia ditempatkan menjadi backbone logistik nasional. Tetapi kenapa dalam perkembangan sekarang peran PT Pos Indonesia di industri logistik ini menjadi sangat kecil, yaitu hanya 0,01%. Melihat peluang besar ini, maka perlu dilakukan spin-off untuk membentuk perusahaan logistik tersendiri. Melalui kebijakan ini diharapkan PT Pos Logistik Indonesia bisa lebih fokus dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Dan melihat fakta ini, Pos Indonesia menggulirkan ide kolaborasi antar BUMN yang bergerak di bidang logistik. Tahap pertama dari kolaborasi itu adalah keinginan PT Pos Indonesia mengoperasikan pesawat kargo lewat kemitraan dengan PT Merpati Nusantara Airlines. Mengapa pesawat kargo? Hal ini dilandasi pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan kecepatan akses sangat diperlukan. Di sisi lain, Merpati Nusantara dan Pos Indonesia sama-sama memiliki keunggulan. Merpati Nusa Airlines berpengalaman menyeberangi seluruh wilayah pelosok tanah air, dan Pos Indonesia juga mempunyai jaringan kantor yang disebar di seluruh wilayah Nusantara. Dan kesadaran bahwa badai era internet tak bisa ditolak,
Dan meski mengancam industri layanan pos konvensional di bisnis surat, maka hal yang tiga merupakan pemikiran out of the box, yakni kemajuan teknologi ini mendatangkan sejumlah peluang. Salah satunya yaitu tren perdagangan secara elektronik atau yang disebut dengan e-commerce. Dari pemahaman inilah gagasan perlunya pengembangan layanan e-commerce lewat jaringan luas PT Pos Indonesia di seantero negeri menjadi sangat strategis. Maka lahirlah Posmart. Selain menjual barang-barang yang secara fisikal, yaitu barang-barang konsumsi, juga akan menyediakan layanan e-commerce, yaitu dibagi dalam 3 kategori. Pertama, PT Pos Indonesia akan bekerjasama dengan para provider di dalam dan luar negeri. Dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, sebuah kerjasama dengan perusahaan Singapura yang akan memperdagangkan 2-8 juta item telah diluncurkan. Kedua, perusahaan merencanakan akan menyediakan fasilitas belanja online di kantor pos. Nantinya, di setiap kantor pos akan disediakan katalog dari penyedia barang. Para petugas pos pun akan membantu konsumen untuk berbelanja melalui PT Pos secara elektronik. Dengan cara ini, masyarakat di pedesaan pun bisa berinteraksi secara elektronik di kantor pos. Tidak perlu lagi mereka datang ke kota untuk membeli barang. Ketiga, kantor pos akan menampilkan data-data kondisi pasar bersama dengan petani dan pedagang di pedesaan. Dengan cara ini, para petani dan pedagang di tingkat desa akan bisa melihat harga-harga pertanian di berbagai kota, sehingga akan terjadi pergerakan barang dari suatu titik ke titik lainnya mengikuti pergerakan pasar dan dampak kestabilan harga. Dan ini adalah merupakan bagian daripada rural logistik. Bagi perekonomian nasional, layanan ini akan menekan biaya transaksi ekonomi pedesaan, sehingga mengurangi biaya transportasi masyarakat dari desa ke kota, memperpendek jalur distribusi, membuka akses langsung ke lumbung-lumbung produksi. Semua ini akan berakibat pada harga produk yang lebih murah kepada konsumen. Dan dengan demikian, PT Pos Indonesia tidak hanya mengharapkan pertumbuhan pendapatannya dari bisnis-bisnis konvensional seperti surat pos, paket dan wesel pos, tetapi harus melakukan diversifikasi usaha. Samping itu, PT Pos Indonesia juga harus meninggalkan organisasi yang bersifat tradisional yang tertumpu pada batas teritorial ke arah struktur organisasi yang berbasis pada produk atau lini bisnis. Mindset para karyawannya pun tidak bisa bersifat birokratik sebagai layaknya pegawai negeri, tetapi proaktif dan tanggap terhadap keinginan pelanggan. Dan kata lain, PT Pos Indonesia harus melakukan transformasi baik dalam pengembangan lini bisnisnya, mindset bisnis para manajernya, maupun aspek pendukung seperti organisasi, kesisteman, model bisnis, dan infrastruktur bisnis yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih lanjut, dengan transformasi bisnis di atas dan berlandas pada sikap dan gaya entrepreneurship sebagai diuraikan di atas, maka diharapkan terjadi leapfrog di dalam perolehan revenue. Inilah dasar entrepreneurship yang dikembangkan PT Pos Indonesia. Saudara-saudara, sedang senang terbuka Politeknik Pos Indonesia, para wisudawan dan wisudawati dan hadirin yang berbahagia. Demikian paparan orasi ilmiah saya pada Dinas Politeknik Pos Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah. Dan berikutnya adalah penukaran jendela mata. Iya, terima kasih. Dan juga dari Kanekos berikan jendela mata. Jadi pembahasannya lebih ya jadi Januari kan MOU sebenarnya
channel ticketing dari hotel ini karena memang ini dengan PT Pos Indonesia kemudian jadi apa lagi Pak? Ya oke, nanti. Baik, kita sedang berada di anjungan salah satu kapal daripada milik bersama-sama antara Pelni dan Pos Indonesia melaunching suatu kerjasama penjualan tiket PT Pelni, ya tiket penumpang yang dijual melalui kantor pos seluruh Indonesia. Nah, ini memang memerlukan satu proses yang tidak sebentar, yaitu karena perbedaan daripada sistem yang teknologi yang dimiliki oleh PT Pelni dan Pos Indonesia. Nah, karena ini sistem ini adalah host to host, jadi ini ada suatu penyesuaian. Jadi ini memerlukan proses yang sebenarnya MOU ini sudah ditandatangani bulan Januari dan baru saat ini kita launching untuk bisa memastikan bahwa pelayanan ini sangat lancar, sangat baik kita lakukan gitu ya, sehingga tidak mengecewakan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, memang tujuan daripada kerjasama ini tentu adalah memudahkan masyarakat ya untuk bisa mencapai kantor pos tentunya dalam hal ini yang sudah dekat dengan masyarakat di dalam pembelian tiket daripada PT Pelni ini. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh tentu bagi masyarakat itu dari segi waktu mereka tidak harus langsung ke PT Pelni-nya ya, dengan mudah mereka mulai kantor pos. Yang keuntungan kedua adalah harga udah pasti itu sama dengan harga Pelni ya, nggak ada yang dinaikkan lagi, dan kalau mereka datang tentu belum tentu dapat tiket dan harganya bisa lebih mahal ya. Yang ketiga yaitu bahwa tentu mereka tidak harus menyediakan waktu khusus untuk pergi ke suatu tempat yang jauh untuk membeli hanya tiket Pelni ini. Jadi dengan ketersediaan di kantor pos ini kemudahan diperoleh oleh masyarakat. Tiket yang tersedia di seluruh Indonesia dan di luar loket itu ada lagi nggak yang milik PT Pos yang bisa untuk jual tiket, Pak? Ya, tentu kerjasama antara PT Pelni dan PT Pos Indonesia adalah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Di samping tadi yang saya katakan adalah keuntungan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, bagi PT Pos Indonesia, yaitu dengan kita bekerja sama dengan PT Pelni, yaitu aset-aset PT Pos Indonesia terutilisasi dengan baik, jadi termanfaatkan ya, sehingga yang tadi saya katakan sebagai perusahaan jejaring itu aset jaringan ini bermanfaat gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini akan menambah revenue bagi PT Pos Indonesia, itu udah pasti. Nah, tentu di sini yang perlu kami tekankan bahwa memang karena ini adalah sifatnya pelayanan masyarakat ya, tidak seperti suatu bisnis yang biasa, tetapi kita lebih menonjol pada suatu pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Pasar atau ke tempat-tempat keramaian tertentu juga bisa dilakukan pembelian di situ, dan juga bisa dilakukan nanti ke depannya adalah melalui agen-agen PT Pos Indonesia. Nah, kami memiliki agen yang cukup banyak, dan ke depan itu untuk memperluas network kami, itu kami akan memberikan sesuatu lisensi untuk pengoperasian kantor pos. Sudah ya? Logo seperti yang berjumlah Dari Bali ke Banten berkelana, singgah sebentar di pantai selatan. Perkenankan saya Iketut Marjana mengaturkan salam penyambutan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari yang sangat istimewa, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 atau 12
kita semua diberikan usia untuk hadir di tempat ini pada suasana yang sangat sejuk. Pertama-tama, atas nama Direksi PT Pos Indonesia, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Ibu Hajah Ratu Atut Qosiah, Gubernur Banten, dan para undangan dalam launching 12-12-12 di kantor Pos Serang ini. Dalam launching 12-12-12 ini, Pos Indonesia di samping meresmikan kantor Pos Serang yang kita lihat bersama, yang boleh saya katakan setahun yang lalu kami datang ke kantor pos ini dalam kondisi yang sangat jelek, dan saya katakan dan saya langsung telepon kepada yang menangani properti, ini harus segera kita bangun karena kita berada di samping kantor gubernur dan juga berdekatan dengan pendopo gubernur, dan sebelum kita ditegur, kita selesaikan, kita bangun terlebih dahulu. Dan tentu bahwa kami sendiri juga bangga bahwa dengan kehadiran kantor pos yang boleh dikatakan cukup megah ini juga akan menambah keindahan kota Serang. Saya katakan sekali lagi bahwa di samping peresmian kantor pos ini, kami juga akan meluncurkan beberapa layanan, yaitu pertama adalah layanan terpadu. Jadi dengan layanan terpadu ini, para pelanggan kantor pos yang datang ke kantor pos untuk melakukan satu transaksi akan mulai diterapkan satu budaya antri, dan layanan yang diberikan cukup satu loket saja bisa melakukan transaksi semuanya yang ada di kantor pos ini. Yang kedua, juga kami menghadirkan Posom yang ada di sebelah kanan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ini adalah merupakan satu layanan yang baru, yaitu melengkapi layanan yang ada di PT Pos Indonesia, sehingga para pelanggan pos yang datang ke kantor pos tidak saja dapat berkirim surat dokumen atau barang dan juga melakukan pengiriman uang, melakukan berbagai pembayaran, baik mulai dari listrik, telepon, air, kartu kredit, pajak sekalipun, dan juga para pelanggan juga dapat berbelanja untuk barang kebutuhan sehari-hari di kantor pos. Layanan yang ketiga juga kami luncurkan pada hari ini di kantor pos Serang, yaitu yang kami sebutkan adalah itu plazapos.com. Jadi plazapos.com ini adalah satu layanan yang memungkinkan pada pelanggan PT Pos Indonesia dan seluruh masyarakat untuk melakukan belanja online di PT Pos Indonesia. Nah, dengan belanja online ini, ya, biasanya bahwa orang-orang yang melakukan belanja online ini adalah yang paham komputer atau internet, tetapi dengan kami menyediakan layanan di kantor pos, maka masyarakat yang tidak paham komputer pun atau masyarakat biasa sekalipun bisa juga melakukan belanja online di kantor pos, di mana kantor pos menyediakan produk-produknya dalam bentuk katalog, dan masyarakat itu akan menunjuk petugas kantor pos nantinya akan membantu untuk mengintri data daripada pelanggan itu. Jadi ini sangat memudahkan, dan dengan belanja online ini juga bukan hanya mendekatkan kantor pos dengan masyarakat, tetapi secara tidak langsung itu akan sangat membantu produk-produk, yaitu barang-barang dari industri kecil dan menengah kepada
dunia, bukan hanya untuk Indonesia tetapi kepada dunia. Karena saya informasikan bahwa dengan seluruh kantor pos dunia ini akan tersambung, yaitu dari Universal Postal Union akan meluncurkan namanya pos.com, itu akan menyambungkan kantor pos di dunia, dan dianjurkan kepada seluruh kantor pos dunia ini melakukan satu sarana atau memberikan sarana untuk belanja online, maka pos nanti akan tersambung seluruh dunia, dan artinya juga perdagangan baik impor ekspor akan bisa dilakukan melalui kantor pos. Kemudian kami juga meluncurkan yaitu produk yang keempat, yaitu adalah Pos Mall. Jadi kantor pos sekarang ini sudah mulai masuk mall. Nah, ini juga akan dilakukan di kantor di mall di Serang, yang mana kita catat bahwa mall yang saat ini tidak lagi menjadi dominasi kelas menengah ke atas, tetapi adalah juga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi oleh karena itu, dengan masuknya kantor pos ke mall, maka ini akan mendekatkan layanan-layanan PT Pos Indonesia kepada masyarakat. Di samping itu, dapat juga kami sampaikan, tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian telah menyaksikan bahwa PT Pos Indonesia mendapatkan satu anugerah, yaitu yang disebut dengan Super Brand. Ya, Super Brand ini adalah sesuatu brand yang diberikan kepada kantor pos, dan boleh kami merasakan bangga bahwa Super Brand ini atau kantor pos menerima Super Brand adalah kantor pos yang pertama di dunia. Jadi kami baru mendapatkan informasi yaitu dari Chairman Super Brand Indonesia, yaitu Mr. Alistair Spears, yang memberitahukan bahwa ini adalah satu-satunya atau yang pertama kali kantor pos bisa memperoleh award atau anugerah Super Brand. Jadi patut kami berbangga. Nah, Super Brand ini tidak serta-merta diberikan, tetapi adalah merupakan sesuatu yang dilakukan melalui riset yang dilakukan oleh Nielsen, satu lembaga rating internasional berpusat di London, di mana dari sekitar 10 juta sampel yang diambil, jadi konsumen menetapkan bahwa kantor pos adalah layak untuk mendapatkan award Super Brand 2013 ini. Ini adalah suatu hal yang sekali lagi kami sampaikan, hal yang sangat membanggakan, dan tentu juga sekaligus merupakan satu tantangan bagi PT Pos Indonesia untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tentu ada yang bertanya, kenapa launching dari layanan-layanan tadi dilakukan di kota Serang ini? Tentu suatu alasan-alasan yang sangat penting yang saya sampaikan, yaitu kalau kita melihat, ya, pertama saya katakan, kalau kita melihat sesuatu data historis, bahwa waktu pemerintahan dari Gubernur Jenderal Dendles, di mana membangun jalan dari Anyer sampai Penarukan, jalan itu disebut dengan jalan pos. Nah, itu adalah melalui Anyer di sini, ya, melalui dengan kota Serang ini. Jadi jalan Anyer Penarukan itu disebut dengan jalan pos. Nah, inilah merupakan satu yang pertama sekali bagaimana bisa mempercepat, memperlancar, bahkan memodernisasi layanan kantor pos di Indonesia. Yang kedua adalah bahwa dari data transaksi
yang kami amati dari transaksi bisnis yang ada di PT Pos Indonesia, yaitu bahwa Pemda Serang begitu memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kantor pos, di mana surat-surat dinas itu dipercayakan kepada PT Pos Indonesia, dan surat dinas ini adalah yang terbesar di Indonesia yang dilakukan melalui Pos Indonesia. Dan yang ketiga, saya juga catat bahwa transaksi keuangan yang terbesar di Indonesia itu adalah ada di Provinsi Banten ini. Jadi luar biasa. Jadi baik itu remittance maupun yaitu pembayaran melalui Pos Indonesia. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, dan tentu merupakan catatan yang penting buat kita semuanya dan merupakan satu hal yang istimewa, bahwa Provinsi Banten ini dipimpin oleh seorang gubernur wanita, dan boleh dikatakan adalah wanita pertama yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi gubernur. Patut kita berikan tepuk tangan, saudara-saudara sekalian. Dan tentu ini akan memberikan satu inspirasi ya kepada kaum hawa, bahwa bukan saja sekarang Indonesia ini harus didominasi oleh kaum pria, bahwa kaum wanita pun bisa menjadi pucuk pimpinan. Dan kita lihat kalau ini adalah gubernur satu-satunya wanita, sekarang wanita-wanita yang menjadi bupati sudah luar biasa banyaknya. Nah ini saya harapkan mungkin ibu-ibu atau kaum wanita bangkitlah untuk bisa bersanding bersama-sama dengan kaum pria. Nah, kalau kita amati dari apa yang saya paparkan tadi, bahwa Pos Indonesia saat ini yaitu telah melakukan satu transformasi, yang tadinya kantor pos itu hanya melakukan transaksi surat atau pengiriman dokumen, dan juga kita pernah kenal dengan kiriman whistle. Dan sekarang ini berbagai hal yang bisa kita lakukan di Pos Indonesia, yaitu bukan hanya tadi kirim uang, kirim barang yang tadi, tapi juga kita bisa melakukan transaksi perdagangan, juga belanja di kantor pos. Dan ini mencerminkan bahwa transformasi Pos Indonesia sekarang sudah mengarah bukan saja sebagai postal company, tetapi sudah mengarah menjadi network company. Nah, dengan network company ini, maka yang menjadi core daripada apa yang dijual oleh kantor pos adalah jaringan. Kalau sebelumnya adalah yang berkaitan dengan barang-barang kiriman, nah sekarang adalah jaringan. Nah, oleh karena itu, maka sekarang PT Pos Indonesia itu melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, ya, bukan hanya secara domestik, tetapi juga secara internasional. Kami telah melakukan kerjasama, yaitu sekarang itu dengan kantor pos, yaitu kantor pos Jepang, Hong Kong, Arab Saudi yang kita segera akan wujudkan, Malaysia itu sehingga kiriman uang ke Indonesia bisa lebih mudah, juga transaksi perdagangan bisa lebih mudah. Dan juga kami melakukan kerjasama dengan UPS dan DSL untuk bisa menjangkau negara-negara yang tadinya hanya sekitar 55 negara, sekarang sudah bisa dijangkau lebih daripada 200 negara. Nah, ini satu upaya-upaya yang dilakukan, dan kami juga sekarang mengembangkan yang tadinya tanah-tanah PT Pos Indonesia yang berada di prime location, ya, begitu saja menganggur, maka kami sekarang menciptakan apa disebut dengan properti, yaitu Pos Properti Indonesia. Dan ini adalah merupakan the next step daripada pembangunan bisnis yang kita akan bangun di PT Pos Indonesia, yaitu dalam waktu dekat. Sering saya katakan bahwa Pos Indonesia juga
mungkin atau segera atau 2013 ini kan kita wujudkan membangun juga pos hotel. Jadi ex-pos hotel. Jadi juga akan membangun hotel. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi ini adalah satu upaya kita bagaimana kita meleverage aset-aset yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia, yaitu antara lain juga di samping hotel juga nanti mungkin juga ada mall, yaitu pusat pembelanjaan, dan juga mungkin ada apartemen, dan inilah sebagai upaya-upaya bagaimana mengutilisasi jaringan baik fisik maupun virtual yang telah dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Jadi dengan demikian boleh saya katakan bahwa pos saat ini adalah sudah berbeda dengan pos masa lalu. Jadi pos yang sekarang bukan lagi terkesan kumuh. Jadi dengan kita buktikan bersama, Pos Indonesia udah mulai menjadi sesuatu perdagangan yang modern, yaitu kantor pos yang modern, yang boleh dikatakan tadinya bahwa para pelanggan kalau datang ke kantor pos masih sering di lobinya atau di vestibulnya berbagai dagang yang ada, sekarang khusus kita peruntukan untuk para pelanggan dan juga sudah bisa menikmati ruangan yang sejuk ya dengan air conditioner ya. Ini langkah-langkah PT Pos Indonesia, dan sekali lagi bahwa dengan transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dari postal company menjadi network company, maka mudah-mudahan Pos Indonesia makin dicintai oleh rakyat, dan demikian juga Pos Indonesia akan mampu memberikan layanan yang semakin